Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara merasa sudah terlalu jauh dari Tuhan? Merasa bahwa dosa-dosa yang pernah kita lakukan terlalu besar untuk diampuni. Kadang mungkin ada perasaan bahwa kita tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Tetapi hari ini kita akan melihat betapa besar anugerah Tuhan melalui perkataan Tuhan Yesus yang kedua di atas kayu salib. Mari kita bersama membaca dari Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, bayangkan keadaan di Golgota. Di sebelah kiri dan kanan Yesus ada dua penjahat yang juga disalibkan. Mereka bukan hanya sekedar pencuri biasa, tapi penjahat berat yang dihukum mati oleh pemerintah Romawi. Awalnya, kedua penjahat itu ikut mengejek Yesus seperti orang banyak. Tetapi setelah beberapa waktu, salah satu dari mereka mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Meskipun Yesus disalibkan, dia tidak membalas dengan kebencian. Tidak ada kutukan, tidak ada teriakan kemarahan, tetapi justru doa pengampunan. Hati salah satu penjahat itu mulai tersentuh. Ia sadar bahwa Yesus bukan orang biasa. Dan di saat-saat terakhir hidupnya, ia mengambil keputusan besar. Ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja." Bayangkan permintaan ini. Ia tidak meminta Tuhan Yesus untuk menurunkannya dari kayu salib. Ia tidak meminta hidupnya yang lebih panjang. Ia hanya meminta untuk diingat oleh Tuhan Yesus. Dan jawaban dari Tuhan Yesus sungguh luar biasa. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Keselamatan adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan, bukan hasil usaha kita. Dari bagian ini mengajarkan kita bahwa keselamatan bukanlah usaha dari setiap kita. Penjahat ini tidak memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Tidak bisa lagi memperbaiki hidupnya. Ia hanya bisa bersandar kepada Tuhan Yesus dengan iman. Dan itu cukup. Yesus tidak berkata, "Terlambat, kamu sudah terlalu berdosa." Tidak. Sebaliknya Tuhan Yesus berkata, "Hari ini juga engkau akan ada bersamaku di dalam Firdaus." Betapa besar kasih Tuhan. Kadang kita berpikir bahwa untuk mendapatkan keselamatan kita harus menjadi orang yang sempurna, rajin beribadah, banyak berbuat baik. Tetapi di kayu salib, Yesus menunjukkan bahwa keselamatan datang dari iman kepadanya, bukan usaha manusia. Tentu setelah diselamatkan, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi keselamatan itu sendiri bukan sesuatu yang bisa kita beli atau usahakan. Itu adalah pemberian dari Tuhan. Masih adakah harapan bagi orang berdosa? Ya, masih. Mungkin saudara merasa bahwa dosa saudara terlalu besar untuk diampuni. Saudara berpikir bahwa saudara sudah terlalu jauh dari Tuhan. Tetapi lihatlah penjahat di atas kayu salib ini. Jika Tuhan bisa menerima seorang penjahat di saat-saat terakhir hidupnya, apakah ia tidak bisa menerima kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup dan bertobat? Tuhan selalu membuka pintu pengampunan bagi siapa saja yang datang kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh.
Tidak peduli betapa besar dosa kita di masa lalu, Yesus masih menunggu kita untuk datang kepadanya. Mungkin kita tidak ada di kayu salib seperti penjahat itu, tetapi kita juga punya kesempatan untuk merespon kasih Tuhan dengan iman yang sejati. Hari ini Tuhan bertanya kepada kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepadanya? Apakah kita masih ragu bahwa Tuhan mau menerima kita? Apakah kita mau menerima keselamatan sebagai anugerah, bukan karena usaha kita sendiri? Seperti penjahat di kayu salib, kita tidak perlu membawa apa-apa kepada Tuhan. Yang Dia minta hanyalah hati yang percaya dan bersandar kepadanya. Dan jika kita datang kepadanya, Dia akan berkata kepada kita seperti yang dikatakan kepada penjahat itu. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, keselamatan bukan soal seberapa baiknya kita, tetapi tentang seberapa besar kasih Tuhan bagi kita. Jika hari ini saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan tunda lagi. Dia selalu siap menerima saudara. Kiranya kasih Tuhan memenuhi hidup setiap kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami menyadari betapa besar kasih-Mu. Setiap kami adalah manusia yang berdosa. Tetapi melalui darah Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka ada pengampunan bagi setiap kami. Sebesar apapun dosa kami, pengampunan yang Kau berikan selalu ada. Kasih-Mu selalu cukup, bahkan jauh lebih besar dari setiap dosa kami. Kami bersyukur untuk ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Dan biarlah setiap kami boleh selalu ingat, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk Engkau ampuni. Dan dengan kasih yang kami boleh rasakan ini, kami boleh terus berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.